Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan memasuki kuliah ketujuh ya, atau kuliah terakhir sesi UTS ini, dan kita akan menjelaskan atau membahas terkait lanjutan daripada kuliah minggu lalu atau pertemuan lalu terkait konsumsi. Saya akan share screen. Baik, kita sekarang akan masih seperti minggu lalu akan menjelaskan terkait etika berkonsumsi. Ya, etika berkonsumsi penting karena kita sebagai insan ekonomi ya, justru berkonsumsi itu adalah mungkin lebih banyak daripada aktivitas yang lain. Ya, kalau kita lihat profil misalnya GDP ya, Y, C, I, G, N, X, itu kebanyakan konsumsi. Sekarang 60% itu konsumsi. Ya, I-nya juga itu kan konsumsi swasta juga ya. G juga itu adalah konsumsi pemerintah. Nah, kita sekarang akan membahas seperti apa sih level konsumsi yang baik, ya, level konsumsi yang beretika gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kita beranjak dari dari perilaku konsumen menurut ekonomi konvensional. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ada hukum marginal utilitas ya, atau marginal utility atau law of diminishing marginal utility, di mana ini kepuasan marginal atau tambahan kepuasan dengan kita berkonsumsi itu secara natural itu akan berkurang gitu ya, tambahannya ya, bukan kepuasannya tapi tambahan kepuasannya. Misalnya satu suap ketika kita lapar gitu ya, tentu akan sangat terasa, atau satu legukan ketika kita sangat haus itu luar biasa kepuasannya. Tapi ketika ditambah lagi, kita akan berkurang tingkat kepuasannya karena kita sudah tidak haus lagi. Bahkan dalam level tertentu, di titik optimumnya, kita tidak mau lagi untuk berkonsumsi atau meminum satu minuman itu, walaupun itu sangat enak, sangat lezat gitu minumannya ya, menyegarkan gitu. Tapi ya itulah karakter daripada berkonsumsi ya secara konvensional, bahwa dengan semakin meningkatnya frekuensi konsumsi, maka tingkat kepuasannya secara total mungkin meningkat ya, atau bahkan to some extent sampai level tertentu meningkat. Tetapi tambahan peningkatannya itu berkurang ya. Di konsumsi pertama mungkin 8, 6, tapi setelah di frekuensi keempat ya, jadi 4, 2, 2, 1, bahkan negatif. Buktinya kalau kita sudah haus, sudah kenyang sekali, kita tidak mau lagi makan, bahkan sampai ketika dijejali makanan pun atau minuman pun kita tidak mau. Bahkan kalau kita bisa memuntahkannya gitu, kalau kita sudah tidak mau lagi, gitu ya, kebanyakan. Nah, itu karakter daripada konsumsi secara konvensional. Nah, masalahnya dalam teori yang kita bahas terkait maslahah kemarin ya, bahwa maslahah itu kan apa? Manfaat plus berkah gitu ya. Nah, apakah teori tadi ini bisa relevan gitu ya, tambahan konsumsi itu akan kalau frekuensinya naik, maka tambahan konsumsi akan terus akan naik, dan dalam jangka waktu tertentu akan menurun. Nah, ternyata ini tidak selamanya berlaku dalam konteks teori maslahah yang kita sudah bahas. Ya, karena apa? Karena maslahah itu kan apalagi ya konsumsinya itu untuk kebutuhan akhirat. Ya, contoh misalnya konsumsi untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu tidak ada lagi puasnya. Kita terus tambah sholat, apalagi kalau orang yang senang sholat. Atau misalnya ketika kita berkonsumsi, membeli barang konsumsi ya untuk sedekah. Itu kayak sepertinya tidak ada berkurang tingkat kepuasan kita dengan kita berkonsumsi dan kemudian kita sedekahkan. Tidak ada. Artinya hukum marginal utility atau marginal maslahah itu untuk kasus barang yang sifatnya ibadah mahdhah ya, itu akan terus meningkat.
Ya, bahkan ini ada kecenderungan orang yang banyak sedekah itu kan semakin semakin gemar untuk sedekah. Makanya harus digalakkan ya kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas seperti ini ya. Jadi dalam teori maslahah ini bisa betul, tapi banyak juga kasus yang tidak relevan ya. The law of diminishing marginal maslahah itu tidak berlaku untuk kasus dalam ibadah mahdhoh ya, atau dalam ibadah bahkan ibadah sosial ya. Jadi masalahnya akan terus naik ya. Ini akumulasi pahala kita sebenarnya. Kalau kita berpahala itu kadang-kadang tidak ada lagi batasan sampai berapa level tertentu. Ya beda dengan kasus makan atau minum tadi. Itu ya. Nah, bagaimana dalam kondisi konsumsi yang barang yang normal, yang halal gitu ya? Ya kalau itu masih berlaku ya, masih berlaku. Jadi ada marginal maslahah itu masih berlaku ya. Ini marginal maslahah nih total masalahnya naik, tapi marginal masalahnya berkurang untuk konsumsi barang yang halal gitu ya. Karena ini kan sama sebenarnya barangnya kan tergantung niatnya gitu. Tapi dalam konteks teori tambahan kepuasannya ini akan sama sebenarnya dengan analisa kita menganalisa marginal utility ya, marginal utility. Seperti itu. Nah, ada beberapa kasus saya balik lagi ke sini. Apa sih yang menentukan bahwa hukum atau marginal maslahah ini berlaku dalam konteks ekonomi Islami gitu ya? Nah ini tergantung satu pada jenis barangnya, apakah barang halal atau haram, ya, atau juga tergantung kepada perspektif ya, tergantung pada preferensi kita itu apakah ingin mengejar berkah atau tidak, itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk kasus, nah yang preferensi ini ada kasusnya barang itu orang itu ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Nah, bagaimana yang kalau kita peduli terhadap maslahah atau kondisi yang peduli dengan tidak peduli. Yang kalau peduli terhadap maslahah berarti kan kita mempedulikan berkah dalam kehidupan kita gitu ya. Kita mempedulikan berkah dalam kehidupan kita. Nah, kasus seperti itu maka kalau kita peduli terhadap berkah, maka di sini ada marginal masalah peduli berkah. Berarti mirip ya, sama. Jadi ada tambahan kepuasannya. Nah, kalau kita tidak peduli, maka tidak ada marginal masalahnya. Yang ada adalah yang kemarin kita sebut, yang ada adalah hanya manfaatnya. Kalau kita tidak peduli berkah, yang ada adalah manfaatnya. Berarti M sama dengan F. Ya, coba dirujuk kuliah yang kemarin. Ya, M adalah sama dengan F. Jadi tidak ada tambahan antara kita berkonsumsi, misalnya makan kita niatkan dengan niat ibadah, dengan makan tanpa niat ibadah. Ya mungkin kalau kita tidak niatkan dengan manfaat dengan ibadah tanpa niat ibadah, berarti makan itu hanya mengenyangkan saja. Ya, tidak ada berkahnya atau kurang berkahnya. Tetapi kalau kita niatkan bahwa makan itu untuk meningkatkan stamina kita sehingga kita bisa beribadah dan seterusnya, maka ini kasus akan menyebabkan makan itu akan bisa mengandung berkah. Minum juga sama, dan seterusnya. Ya, berusaha juga sama. Ya kira-kira bahwa kepedulian kita terhadap berkah ini akan menyebabkan bertambah atau tidaknya kepuasan kita ketika kita melaksanakan apapun kegiatan yang halal. Jadi sebenarnya kalau bagi saya itu perspektif saya itu tidak ada sebenarnya aktivitas mubah gitu, karena aktivitas mubah sekalipun kalau kita niatkan untuk kepentingan amal soleh, tentu itu akan mengandung pahala gitu, akan mengandung berkah. Tidur adalah mubah, makan adalah mubah pada dasarnya gitu ya. Tetapi kalau kita niatkan tidur itu untuk kekuatan dan seterusnya, itu kan untuk makan juga untuk keperluan stamina kita, menjaga kelangsungan hidup, dan kita ini memang diperintahkan untuk makan atau minum dengan tanpa berlebihan, gitu, tidur juga tanpa berlebihan, tentu ini akan menyebabkan dampak terhadap berkah itu ada, gitu ya. Nah, bagaimana terkait barang haram? Nah, bagi seorang muslim,
maka maslahat total dan marginal ya untuk kegiatan haram itu tidak ada sama sekali. Ya mungkin ada tuh dalam waktu tertentu gitu ya, ketika memang kondisinya darurat gitu ya, kita tidak ada lagi makanan selain makanan haram, makanan halal misalnya ya. Tidak ada makanan halal gitu, yang ada itu hanya makanan haram gitu, tadi hidup di mana gitu ya, ketika darurat, maka itu mungkin ada kepuasannya, tapi itu kan hanya untuk kelangsungan hidup ya. Kita ini negeri yang susah gitu ya untuk saat ini. Nah, maka kasusnya adalah ada level tertentu, tapi dalam jangka panjang atau frekuensi tertentu, maka ini akan turun dan bahkan nol. Tidak ada kemauan kita untuk mengkonsumsi barang yang halal, barang yang haram gitu ya. Ini etika konsumsi seorang muslim ya, karena ini masalah value, masalah masalah apa? Masalah itikad ya, bahwa kita itu tidak diperbolehkan, dan bahkan kita menganggap bahwa barang yang haram itu akan merusak gitu ya, akan mengganggu, bahwa barang yang haram itu akan ada madoratnya pasti. Ya, tidak semata-mata Allah mengharamkan kecuali ada madoratnya. Ya. Nah, ini berarti kurva masalah total terkait barang yang haram. Ya, berbisnis pun sama. Ketika Anda berbisnis jangan harap misalnya ya tidak ada bank syariah. Ya, misalnya ketika kasus tidak ada bank syariah, maka tentu to some extent gitu ya, karena darurat ya mungkin kita melakukan pengajuan kredit kepada perbankan konvensional gitu ya. Tapi kan kalau sudah ada alternatifnya, maka ini akan turun marginal masalahnya. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan unsur perspektif ya. Perspektif itu pilihan atau anggapan kita berkonsumsi terkait masalah itu. Tadi kan kita sebut ya bahwa masalah itu akan sangat bergantung pada jenis barangnya ya, dalam konsumsi ya, jenis barangnya, dan juga terkait persepsi kita terhadap berkah. Nah, kalau kita modelkan akan seperti ini ya. Perspektif gitu ya akan fungsinya masalah itu adalah fungsi dari manfaat gitu ya, plus pahala ya, dan ini pahala ya, frekuensi pahala gitu ya. Nah, di mana nilai delta itu adalah antara 0 sampai 1 ya. Nah, kalau kasus konsumen yang tidak peduli terhadap berkah ya, atau atau juga ketika konsumsi barang yang haram, maka ini artinya kan sigmanya ini akan sama dengan 0. Coba kalau ini dipangkatkan 0, apapun nilai pangkatnya 0, ini akan sama dengan 1 ya. 1 plus B, P ini akan sama dengan 1. Artinya ini F kali 1, sehingga maslahah itu akan sama dengan manfaatnya saja. Ya. Jadi kalau kita berkonsumsi terhadap barang yang haram, ya mungkin yang diperoleh manfaat kenyangnya saja, sedangkan berkahnya nggak dapat sama sekali. Ya. Jadi masalah itu hanya akan ada sebesar manfaatnya saja. Jadi persepsi ya, kalau kita mengkonsumsi satu barang yang kita di mana tidak meniatkan itu untuk mencari berkah. Ya. Nah, ini kasus umumnya. Kasus umum tentu saja D ini nanti dikali dengan lambda ya. Lambda ini preferensi konsumen, bahwa lambda itu adalah nilainya antara 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Jadi jika seorang menyukai masalah, maka lambdanya akan 1 ya, atau lebih. Kalau atau ingin cari berkah ya, ini lambdanya akan 1 atau lebih. Kalau lambdanya 1 tentu saja akan angka D-nya saja ya, sigmanya saja. Nah, semakin kurang suka berkah, maka nilai lambdanya kan semakin kecil. Nah, kasus kalau konsumennya menyukai maslahat, tentu sigmanya akan sama dengan 1, dengan lambda akan 1. Sehingga
ini akan, kalau 1 kali 1 kan 1, berarti apapun dipangkatkan 1 nanti akan sama dengan nilai itu tersebut ya. Sehingga masalah adalah F kali F plus FBP gitu ya, sama dengan model pada kuliah sebelumnya. Artinya maslahah akan sama, modelnya itu adalah manfaat plus berkah dikalikan frekuensi kita meraih keberkahan itu ya, frekuensi ibadahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya lambdanya kurang dari 1? Berarti kan misalnya setengah ya, ini berarti kurang suka ya, bukan anti ya, tapi kurang suka. Kurang suka terhadap maslahah. Maka simpan saja misalnya lambdanya sama dengan 0,5. Maka nah ini kita buat simulasi ya, maka maslahahnya akan kecil ya, akan semakin kecil. Beda dengan kalau kita benar-benar ingin dan melaksanakan dan menyukai gitu ya, maslahah tersebut. Ini coba kalian bisa cek ya dengan berbagai macam simulasi. Intinya adalah semakin kita suka maslahah, ya kita suka berkah, maka lambdanya akan lebih besar dari 1 ya. Sehingga ini akan melipat gandakan fungsi ini. Ya. Jadi itu ide dari bahwa ternyata dalam berkonsumsi ini peranan niat gitu ya. Jadi kalau kalian ingin memodelkan bagaimana niat itu bisa melipat gandakan pahala, inilah secara matematik ya. Nah, kita adalah orang ekonomi, tentu ingin bagaimana memodelkan gitu ya. Semakin besar nilai lambda, ini akan semakin bagus. Ya, at least 1 lah ya, sehingga manfaatnya ini akan ada berkahnya, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kasus, misalnya kan ini suka, berarti kan 1,5 itu kan suka, maka ini akan semakin besar lagi. Tuh, lihat ya, masalahnya kan melipat ganda. Ini kan beda dengan hanya ujungnya ini 442 dibandingkan dengan 95898. Artinya semakin kita suka, semakin kita niatnya tulus, semakin kita memang ikhlas itu ya, ikhlas dan memang niatnya itu ingin ini diniatkan ibadah, maka masalahnya akan semakin besar. Masalahnya akan semakin besar ya, baik masalah total maupun masalah marginal. Paham ya? Jadi hati-hati, sigmanya ini 1 ya, lambdanya ini harus lebih besar dari 1. Ini pelajaran buat kita supaya kita benar-benar meluruskan niat, bahkan menguatkan niat itu memang hanya untuk bernilai ibadah. Ya. Nah, ini contoh yang suka, yang kurang suka dengan yang ini kurang suka ya. Kasus kurang suka ini yang netral itu ya, antara suka tidak suka itu ya. Nah, ini yang suka. Ya, ini semakin besar nilai sigmanya ini, lambdanya ini, maka akan semakin besar masalah marginalnya. Ya, kalau kita modelkan akan seperti ini. Ya, masalah marginal akan semakin besar. Terus ya. Nah, jadi kesimpulan dari kuliah kita kali ini adalah bahwa berkah yang terkandung dalam satu kegiatan itu mampu memperpanjang rentang atau span preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Tidak ada titik kejenuhan akan mundur. Paham ya? Jadi, kalau kita memang niatkan satu perkara itu mencari berkah, mencari niat ridho Allah, gitu ya, maka kita itu sebenarnya dalam beraktivitas, termasuk aktivitas konsumsi, tidak ada lagi bahasa kita itu akan jenuh melakukan kebaikan. Ya, tidak akan jenuh melaksanakan kebaikan. Ya, jadi time span-nya ini akan mundur ya, titik jenuhnya akan mundur. Titik jenuhnya akan mundur. Nah, sekarang kita beralih ke hubungan antar barang nih. Misalnya kita dihadapkan pada 2 fungsi ya, pada dua kondisi antara yang ini barang halal dengan barang yang haram gitu ya. Nah, maka bagaimana?
Ya, karena kita melarang ada substitusi barang halal dan haram, maka ini tentu kita memilih barang yang halal saja. Jadi ini yang fungsinya tidak boleh ya, ini mustahil dalam Islam itu. Ini bukan ajaran Islam. Kita bersubstitusi mensubstitusi kan nggak boleh. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan ada 10 barang haram dengan 10 barang halal, tentu kita ambil 10 barang halal. Ya, sama sekali kita tidak memilih barang haram, sehingga fungsi ini yang tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ada substitusi itu tidak boleh. Ya, ini karena misalnya barang halalnya mahal gitu ya. Ya udahlah kita cari saja yang ini daging sapinya mahal kan 100.000 nih, atau naik jadi 140.000. Ini sedangkan daging babi misalnya malah turun dari 90.000 ke 50.000. Kita pilih daging babi saja. Nah, ini tidak boleh. Substitusi itu tidak boleh. Ya, yang ada kita itu tetap harus corner solution. Kita memilih hanya barang yang halal ya, kecuali kasusnya tidak ada barang yang halal dan itu kasus darurat. Ya. Bagaimana kalau mencampur adukan antara barang yang halal dengan barang yang haram? Nah, ini juga tidak boleh ya. Mencampur adukan yang halal dengan yang haram itu kan boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Itu tidak boleh mencampur adukan dalam kita berkonsumsi antara misalnya nasi dengan daging babi, nggak boleh ya, atau daging sapi dengan aduh kita campur saja nih baksonya, sebagian daging sapi dengan sebagian daging babi, tidak boleh walaupun itu mengefisienkan produksi misalnya atau membuat, jadi sama sekali ya, tidak boleh kalau dalam Islam ya. Mau sedikit mau banyak tidak boleh tetap ya, kan yang halal yang haram banyaknya tetap yang sedikitnya juga haram ya. Askaro kasiru askaro kolilu, yang besarnya banyak, yang banyaknya haram itu tetap yang banyak. Kalau banyaknya itu memabukkan, sedikitnya pun kita tidak boleh konsumsi. Ya, kita misalnya ada bir gitu ya, mabuk kita kalau satu botol. Bagaimana kalau satu teguk? Tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh karena sesuatu yang haram ya tetap haram, mau sedikit atau banyak. Ya, dalam kasus barang konsumen gitu ya, itu tidak boleh ada sedikit pun campuran dari banyak barang yang halal, yang haram, walaupun itu hanya sekedar enzim. Ya, misalnya dalam roti enzim untuk bisa mengembangkan roti itu atau mengawetkan dan seterusnya itu dari daging babi, walaupun kecil sekalipun itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mencampur adukan antara barang yang halal dengan barang yang haram. Jadi fungsi ini tidak boleh nih, grafik ini tidak boleh, jadi mustahil dalam Islam. Ya. Nah, bagaimana kalau yang haram dengan yang halal? Nah, ini yang kasus tadi. Kalau halal semua diambil ini halal, atau kalau halal di sini berarti ini grafiknya ini ya, grafiknya itu yang ini. Kita harus pilih yang halal saja, tidak memilih yang haram. Tidak ada substitusi seperti grafik tadi. Jelas ya. Jadi dalam Islam itu tidak memungkinkan pencampur adukan antara barang yang halal dengan barang yang haram ya, mencampur adukan. Nah, bagaimana kalau komplementer? Komplementer itu boleh dalam kasus barang yang halal ya. Ini berarti ekonomi konvensional nih, kalau seperti ini biasa saja ya. Kalau halal tentu, kalau komplementer silahkan ambil ya. Antara konsumsi misalnya ayam dengan nasi naik, ini nambah silahkan ya, atau bakso misalnya dengan ingredients lainnya, bumbu-bumbu yang lain ya silahkan, ini boleh saling komplementer namanya ya. Nah, kalau yang substitusi boleh nggak? Boleh, berarti itu kan menurun tadi ya, saling bersubstitusi. Jadi yang halal X nih, yang Y misalnya ini Y ini X ya, itu boleh bersubstitusi kalau memang memungkinkan itu mau disubstitusikan silahkan. Nah, itu kira-kira etika kita berkonsumsi ya, bahwa itu ada aturannya dan itu konsumsi kita itu bisa dimodelkan secara ekonomi ya, terkait tadi itu berkah ya. Makanya kita itu jangan mengecilkan berkah ya, jangan mengecilkan berkah. Walaupun itu perkara yang seakan-akan kita remeh gitu, baca bismillah atau niat itu, ternyata niat itu akan bisa membuat efek pengganda daripada amalan perbuatan kita. Ya, makan dengan niat yang bagus, dengan niat yang benar-benar karena Allah, ya, itu akan berdampak di akhirat. Sebaliknya kalau sholat, kalau tanpa niatnya
karena Allah, ya itu akan zero, nol, sama dengan nol. Hanya capeknya saja. Puasa pun seperti itu. Termasuk dalam berkonsumsi. Hati-hati, konsumsi itu boleh kita itu hanya kenyangnya saja. Tetapi kan rugi kalau kita sebagai seorang muslim, kita berkonsumsi hanya mengejar kenyang. Tetapi kita itu berkonsumsi adalah untuk mengejar pertama kenyang, dan kenyang ini adalah mencapai berkah. Ya, demikian kuliah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan dan absen, silahkan juga simpan di sini. Ada pertanyaan juga silahkan di link komen ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.